kumpulin jadi satu di situ. Hmm, nanti di link aja. Oke. Kak Iqbal belum bikin openingnya ya, Kak? Ah iya itu. Gue mikir ini, belum openingnya. Oh yang gue kirim masih yang lama ya. Atau udah ada cuma belum ditulis aja? Iya, ini Baru belum baru ada teks buat sih. openingnya. Tunggu gue kirim yang baru aja ya kayaknya. Kalian tuh Kalian ini domisili nggak? mana sih? Kenapa, Kak Rere? Kalian domisili mana sih? Kak Iqbal mana Kak Iqbal? Oh saya tunggu. Kalau saya Jakarta sih. Kalau aku Purwokerto. Puerto Rico. Purwokerto. Purwokerto. Puerto Rico. Kak Rere Kalau mana? Rere Jakarta kan? Palu ya. Kenapa? Nggak Rere apa Palu? Palu kan ya Rere ya. Iya, asalku tuh Palu, cuman aku kuliah di Jogja, jadi domisili Jogja. Cuma ini ke Makassar sih. Oh, oh domisili Jogja. Aku sering ke Jogja gitu. Yo. Iya. Kasian ya lahir di Palu ya Rere. Ah, enggak bahagia lah aku lahir di Palu. What's wrong with Palu? Rawan bencana. Enggak. Kenapa? Iya kan Palu itu kan kalau nggak salah itu ada apa ya dari BIG ya BIG apa BIG kayaknya tuh sebenarnya kan zona merah semua kan Palu itu ya Mm-mm. karena likuifaksi tahun berapa 18. 2018 ya 18 ya. 18. Lih, aku mau nanya ya, misalnya kan pas gue kan lihat referensi itu kan ya kayak orang baca berita tuh, kok dia endingnya tuh ada yang pertanyaan gitu, misalnya tentang kasus apa gitu, misalnya keputusan apa gitu lah, pengadilan ya, bla bla segala macam gini. Pas tutupnya, misalnya kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat, sehingga sekarang diputuskan bahwa dia ditetapkan selama 10 tahun. Langsung endingnya itu ada pertanyaan gitu, apakah dalam proses vonis nanti akan ada tersangka baru atau ada keputusan baru dari jaksa penuntut umum, mari kita saksikan untuk kelanjutan ke depannya gitu. Itu lebih ke gosip deh kayaknya ya. Apa gimana sih? Tapi itu programnya yang prime time atau kayak yang breaking news doang, Kak? Oh, Maksudnya program berita atau program breaking news? Kan ada yang program berita yang misal dia emang 30 menit ya. Kalau breaking news kan kadang kayak dua berita doang mereka udah kelar gitu kan. Kayak it's just for breaking news gitu kan. Biasanya kalau yang kayak gitu dia di tempatnya di breaking news gak sih? Setahu aku ya. oh gitu. Oke oke ya. Jadi Kalau penutupnya breaking news tuh, kan kayaknya 5 menit doang kelar gitu kan. penutupnya tuh jadi kayak pertanyaan gitu loh. Apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini? Oke, Hmm. makanya kita tunggu saja dengan sidang lanjutannya tanggal berapa gitu loh. Iya, untuk nge-connect atau ngikat ini sih apa namanya pemirsa biar tetap update-nya ya di stasiun itu. Oke, kalian ini nggak sih udah kayak seminggu ini ngeliatin gitu nggak sih ngeliatin berita gitu? Sering baca tahu kayaknya sekarang. Kenapa Kak Rere? Jadi sering baca berita. Oh baca. Tapi kalau lebih ke ngeliat gitu, maksudku YouTube atau apa gitu? Enggak sih, kalau sebenarnya karena ikutin doang jadi sering update gitu. Hmm. Sering baca sih lebih ke baca. Nonton tuh paling cuma ngelihat cara bacanya, intonasinya, gitu-gitu sih paling. Itu sih, nah itu yang jadi ini, yang jadi mainnya biar bisa lebih ngerasain gimana jadi news anchor. Mm-mm. Bener. Tapi Oke. kalau gue apa ya pernah nyoba yang rekam ya, kayak penekanan tuh apa ya, belum ada feeling aja mungkin ya, belum ketemu ya istilahnya ya. Nyamannya penekanan Kayak tuh di mana?
kayak kapan kita harus naik dan turunnya gitu ya Hmm. untuk mainin kita ngomongnya. Iya sih, itu emang rada susah sih. At first juga aku gitu. It doesn't mean kalau aku sekarang jago sih, cuma ya lumayan lah. Iya, tahu kok pas kita rekam ini kok kayaknya yakin ini, tapi pas didengar lagi salah, ini kayaknya bukan di sini penekanannya gitu. Oh Mencari iya feeling iya itu iya. yang agak berat ya mungkin. Iya, ntar aku mau dong lihat ya tolong diupload ya kak ya, yang rekaman kemarin sama hari ini. Oh ya, rekam kemarin ya. Oke, oke. Oke, kita mulai aja kali ya nggak sih? Ini Hmm. Coba gali dari aja Pak. kak Nah, dari kak siapa dulu ya? Tapi ya dengan dari awal ini aku sih, kalau dari awal kita udah ditekokinnya itu berita paket, jadi aku mau bikin yang lain tuh kayak rada rada bukan takut sih, tapi nggak yakin kalau itu bener gitu, kayak misal uh, Bener-bener. apa namanya VSOT gitu kan. oh ada, maksudnya berita paket berbeda gitu ya, jadi berita yang beda. Wait, ini kan kemarin waktu di pertemuan pertama kan kita dikasih tahu beberapa teori kan dari Kak Rian yang Hmm. macam-macam naskah. Nah, yang pertama kali kalian ini ke kita kan itu naskah paket berita yang mana ada lead. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin soal jenis jenis naskah kan ada yang paket, ada yang VOSOT sama reader SOT kan. Jadi ada tiga itu. Nah, kita Oh, oke, oke, oke. kita karena di awal itu ininya diajarin fokusnya di paket, jadi aku mau bikin VOSOT sama reader SOT itu masih belum bisa sih, masih rada-rada bingung. Oh, Bah, gitu. kayaknya mungkin malah lebih simpel VOSOT dari sama reader SOT sih daripada paket menurut Kalau kayaknya VOS ya. itu lebih kita baca ya istilahnya, berbicaranya tapi nggak ada antun karena kita nggak interaksi ya gitu istilahnya ya, dianggapnya Hmm. ya. Kalau package kan kita dianggapnya berinteraksi, ngobrol kan. Ya, belum kalau reader S1 juga ini aku juga masih agak belum paham. Ya semoga ntar ada ya. Cuma paket paket ini udah mulai nyaman sih aku bikin naskah paket. Oke, oke. Mendung belum tentu hujan ya. Nyaman belum tentu jadian. Gue tunggu. Kan pas setiap, aku masih agak bingung nih, apakah karena gue belum ketemu ini ya. Kan setiap kita buat itu kan ada lead. Lead itu kan istilahnya yang boomernya, bombastisnya ya. Apa boominginnya. Nah, langsung kita tuh ke package. Package itu pas ada beberapa aku cek tuh, ada yang bilang dia itu lebih ke latar belakang kenapa berita itu terjadi, atau dia lebih ke 5W1 hanya gitu loh. Misalnya Iya kayak benar. kayak misalnya kan gue kan ini ngambil Indra Kents ya, selain kan kan update kasus Indra Kents kan, pas ke package itu lebih kasus Indra Kents adalah karena kasus penipuan ini bla 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 gitu loh. Cuman ada juga dia yang bilang ini lebih ke misalnya kalau gue ada banjir juga ya, pas di package itu banjir itu karena curah hujan tinggi pada tanggal bla bla bla, dan sampai 3 hari ke depan itu curah hujan yang tidak surut, curah hujan tidak surut apa, banjir tidak surut sehingga masih terendam banjir gitu lah. Hmm. Kalau package itu apa sih makna ininya? Jadi itu kan kemarin untuk cara generic structure-nya itu kan untuk lead itu kan yang paling update, atau kita bilang lead itu sebagai pemancing kita untuk pendengar stay dengan apa yang kita sampaikan kan. Nah, kalau misalkan tadi kalau ngutip dari Kak Iqbal yang masalah banjir, mungkin uh, banjir itu kan terjadi misal karena curah hujan yang beberapa hari ke belakang itu tinggi. Nah, itu bisa dijadikan jadi background-nya kan. Nah, nanti untuk lead-nya mungkin bisa diambil dari akibat dari banjir itu apa sih? Misal akibat banjir rumah warga atau berapa warga mengungsi, atau yang bisa menarik pemirsa untuk bisa ngelihat gitu sebab dari apa yang telah terjadi. Nah, baru nanti di bawahnya tuh background, ya bener, backgroundnya yang mendukung dari si lead-nya kita itu tadi yang di atas. Oh, oke, oke, oke. Jadi kalau bisa membuat lead yang Bombastis apa ya, ya. kalau aku sedramatis mungkin gitu ya, yang bikin orang tuh kayak kepo dan penasaran kok bisa itu terjadi gitu.
Lead ini berbeda dengan judul berita kan ya? Apa Ya, sama beda itu? beda. Beda kan ya? Kayaknya beda deh. Karena lead itu kemarin yang aku tulis adalah menarik penonton untuk stay dengan berita yang disampaikan. Jadi yang paling update dan tidak bertele-tele gitu. Jadi paling update-nya apa, terus nanti mungkin ke belakang bisa Mm-mm. kayak background runtutannya. Background-nya tuh ya. Gitu. Oh, Karirnya aman. Nggak, aku menyimak. damai, damai dalam kasih. Sedang damai dalam Menyimak. kasih. Tapi siapa tahu karirnya mau nambahin itu tentang lead sama background-nya gimana, Kak? Nggak ada sih. Kalau aku sebenarnya punya beberapa pertanyaan karena biasanya tuh apa ya? Terutama kayak berita yang selalu update, misal kayak kasusnya Verdi Sambo atau itu kan dia apa ya? Ada misal saksi baru atau apa kan itu kadang tuh aku bingung gimana sih cara nulis yang efisien. Ini kita sebenarnya mau fokusnya kemana gitu. Jadi paling tuh karena kemarin kan sebenarnya aku mau ambil Verdi Sambo, cuman kan kayaknya kompleks banget. Jadi aku coba ambil yang masih agak mudah dimengerti itu yang apa ya, kasus suap Mahkamah Agung itu kan. Nah, jadi itu sebenarnya itu aku masih bingung. Ini aku mau ngambil tuh dari sisi mananya gitu kan. Soalnya di pengembangan apa ya, di badan beritanya itu tuh aku jadinya kayak ngejelasin latar belakang kenapa bisa Suap itu. ada tersangka-tersangka baru kayak gitu. Kayak apa ya, kayak background kasusnya malah jadinya yang aku bahas. Itu sebenarnya aku bingung sih. Kalian berarti kalau mau bikin berita itu dari media online ya? Baca beritanya dari media online. Tapi pasti baca Gimana? beberapa sumber kan? Baca beberapa sumber kan, Ya. Kak? Ya, ya itu bagus sih untuk bisa lebih nyari referensi apa yang seharusnya masuk ke draft kita. Aku pun juga gitu. Bahkan mungkin bisa satu berita ada 5 sampai 6 web gitu kan untuk dibaca kiranya yang mendukung Ya. satu sama lain gimana. Terus apalagi juga di berita paket ini kan kemarin kalian menstandarisasikan untuk SOT-nya itu SOT-nya itu kan ada 2. Nah, kadang di satu berita ini SOT-nya cuma 1, terus ini aku nyari SOT dari mana lagi gitu kan. Dan mungkin itu juga akan membantu juga sih untuk bisa lebih explore dengan apa yang akan kita tulis di naskah nanti, Pak. Sama ini sih kan, kalau waktu itu kan aku nanya sama kalian katanya yang apa ya, SOT-nya itu maksudnya hasil wawancaranya itu bisa dijadiin naskah beritanya kan. Nah, kemarin tuh karena aku sebenarnya cuma dapat SOT-nya itu singkat banget, jadi uh, ada beberapa yang di apa ya, di naskah di berita online, di media online itu aku tambahin sebagai SOT biar nggak terlalu. Itu bisa nggak sih Pendek. aku tambahin? Kayaknya kalau dari sudut pandangku sih bisa, Kak. Karena pastinya berita online juga nggak nulis semua yang semua yang narasum katakan, atau bahkan kalau dari narasumnya terlalu sedikit juga mereka malah bikin ini sendiri yang masih relate sama si kasusnya itu. Kayak misal aku itu tahu beberapa media khususnya olahraga badminton ya. Nah, mereka tuh sering cerita gitu, zaman-zaman in-innya Clubhouse gitu loh. Nah, mereka cerita kalau ada beberapa atlet yang emang kalau diwawancara tuh, apalagi kalau posisi dalam kalah gitu ya, itu kayak dua patah kata doang gitu. Dan itu dari situ gimana dia bisa ngembangin dari kondisi si atlet itu, dari apa yang diucapkan, terus mungkin sambil melihat pertandingannya apa yang terjadi, atau sambil dari sudut pandang si lawannya yang menang itu. Jadi emang rada tricky sih, dan kayak bikin kita harus mikir nulis apalagi biar panjang. Kadang kan nulis ini kayaknya Ya, terlalu benar. pendek nggak sih? Ya Kenapa? nggak sih? Iya, kadang soalnya kalau kita nulis naskah gitu kayak masih terlalu pendek nih, apalagi ya yang Iya, harus digali. iya benar. Setuju.
Bener-bener. Terus misalnya kalau Gali kan pengalaman ya sebagai apa reporter ya Gali apa membawa berita ya Gali ya. Yang Enggak sih. catch itu sebenarnya oh bukan langsung reporter apa ada tim khusus sih misalnya kalau dalam dunia nyata gitu. Kenapa kenapa Kak? Kayak misalnya si Mas Rian ini kan dia jurnalis ya, reporter ya. Dia buat package-nya atau ada tim lain gitu ya buat package-nya gitu. Kalau ke dunia nyata gitu, ini tanya dunia nyata. Kayaknya kasihan loh misalnya dia udah ke lapangan terus dia buat package lagi terus dia langsung nyampaikan lagi gitu. Berarti kan butuh waktu yang cukup panjang kan untuk mengupdate berita yang terbaru itu. Misalnya beritanya jam 7 tapi dia karena baru selesai itu package-nya jadi jam apa jadi jam 9 gitu baru bisa dinyampaikan gitu. Kayaknya sih untuk beberapa kasus ada yang sendiri juga deh. Oh, Yang benar-benar sendiri. Dan emang aku kan waktu itu Karian lagi ngedit video yang dia apa wawancara sama siapa gitu Mhm. Iya, iya Korea benar. yang di YouTube gitu kan. Terus aku nanya, Kak, apa namanya channel YouTube-nya apa sih? Nah, dia kan nge-skill channel YouTube-nya. Dan aku lihat itu kan terakhir upload dia tuh bahkan mungkin udah 2 tahun atau 4 tahun yang lalu. Dan aku lihat di bawah-bawah itu emang proses belajarnya Karian luar biasa sih, dari lomba di situ kan di-upload semuanya, ikut Oh lomba iya. apa ini itu iya, dari oh, yang lomba entertainment ataupun post gosip sampai yang berita. Dari dulu emang dia kayaknya udah into it banget di sini, jadi keren sih. Kemarin tugasnya kalian apa ya? Karena tugasnya apa, Pak? hard. Apa tugas yang buat minggu ini? Iya, Iya, aku hard news sih, dua hard news. dua hard news sama opening ya. Hmm. Openingnya Kalau kalau Aka Iqbal sama ya, Pak? iya hard. Kayak Galih deh yang soft ya. Aku soft Iya, dia request soft. Mm-mm. Nah, nanti request. ini kita rekamannya tuh hard atau hard soft. Eh, ini aja sesuai dengan ini aja, atau nanti mau gantian juga boleh. Aku nyoba baca yang hard lagi, karena hard itu mungkin kayak lebih lebih ini ya, lebih permainan, lebih complicated gitu loh. Permainan tekanan kata sama pemenggalan juga kadang ngaruh banget dari koma ke titiknya gitu. Oh, So, apakah hard kita akan ya. langsung memulai saja? Oke. Boleh, boleh. Dari siapa dulu nih? Kak Iqbal? Galih, catat dulu deh. Gue Kali openingnya dulu bingung. kan. Tunggu. Gue toilet dulu Opening ya. Gue toilet dulu ya. Toilet dulu ya. Jangan mulai dulu ya. Iya, iya, iya. kemana? Kak Iqbal? Toilet. Mm-mm. Kalau kali ini apa sih, apa namanya? Apa sih Jangan emang panggil aku kuliah Kak kayak dong. casting? Ya udah, broadcasting apa sih? Enggak, aku itu kuliah pendidikan sebenarnya. Cuma aku masuk masuk di RRI itu karena hobi aja sih, hobi siaran dulu. Terus waktu aku Oh. gap kuliah 2 tahun sambil siaran dulu. Terus baru siaran, baru lanjut kuliah lagi sambil sambil siaran gitu Kak. Hmm. Kalian berarti juga gitu kuliah Iya, iya. S2. Pendidikannya apa? Iya, sih. Aku pendidikan bahasa Inggris. Oh. Wow, berarti ya sih. Masih pada kuliah semua Maksudnya, ya kalian ya? udah kok aku udah lulus. Alah. Alhamdulillah. Capek aku lihat terus. Berarti kalian kelahiran berapa sih? 2000 ya? 2000. Astagfirullahaladzim. Mudah banget kalau kelahiran 2000. Coba kak karirnya 9 berapa ya Kak? 96 ya? 96, aku 98. Kayak Iqbal Masya Allah. 89. Gue 90 gue. Oh, 90. Gue juga aja kaget loh. Kok gue bisa lulus ya? Tapi di kelas Aja lain juga tuh ada kaget. yang
Di kelas lain tuh ada yang ibu-ibu banget nggak sih? Lihat nggak sih? Oh, oh iya ya, ingat. Kayak aku pernah lihat di IG-nya Youtuber itu sih. Hmm. Oke, Tapi yuk yang, mulai yuk. oke, siap, siap, siap. Tapi apa? Tapi apa? Enggak. Tapi ibu itu aktif gitu loh. Aku lihat loh misalnya, lihat Iya, ya. iya, iya dia aku. Karena nggak pernah ikut Zoom Your Daughter ya? Kenapa? Nggak ikut Zoom yang kemarin bareng Kanino sama sebelumnya bareng Kak. Sebelumnya sih sama siapa ya? Aku tuh ikut yang kemarin, apa yang barusan kemarin itu. Cuman kayak kayak nggak fokus juga, lagi persiapan packing dan lain sebagainya. Jadi aku nggak terlalu nyimak gitu, cuman masuk doang. Karena nggak ke toilet? Nggak, udah Oh, tadi. udah ya, dari Oh, barusan udah ya. ya. Pas Sudah mengeluarkan semua dosa-dosa yang ada. mengeluarkan apa yang bikin deg-degan. Ini siapa dulu? Kalau aku baca berita aku atau baca berita kalian? Beritaku dulu kali ya. Gimana kalau baca berita sendiri dulu? Mm-mm. Oke, oke. Aku mulai dari First News Gal 1 ya. Kalau aku deg-degan sih diliatin kalian. Kan deg-degan kan? Nah, yang satu ya? Apa yang dua? Yang satu dulu ya. Oke. Selamat siang pemirsa. Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Gali Prasetyo, inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan 3 provinsi DOB atau Daerah Otonomi Baru Papua. 3 provinsi dari DOB tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada Jumat 11 November 2022 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, di hari tersebut, 3 provinsi baru telah diresmikan dan kini Indonesia memiliki 37 provinsi. Sebelum diresmikan, Menteri Dalam Negeri membacakan sejarah pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, mulai dari adanya aspirasi masyarakat hingga menyiapkan sejumlah regulasi. Pemekaran ketiga provinsi baru di Papua tersebut juga sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah seiring disahkannya undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Mendagri juga telah meresmikan ibu kota pada tiap provinsi baru dengan rincian Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Papua Tengah dengan ibu kota Timika, dan Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena. Dari Jakarta, Gali Prasetyo, YDZ TV. Ada koreksi guys. Suka banget sih sama tone suaranya. Kayaknya intronya biasa banget ya. Aku tuh susah nyari referensi intro BTW di YouTube. Oh gitu ya, oke. Gue lupa deh penutupnya. Kita langsung satu berita aja ya, nanti baru gantian gitu ya hard news-nya kita. Oke, boleh. Yuk, next. Langsung ke Iqbal mungkin. Yang role-nya nggak perlu dipresentasikan Nggak ya? usah kayaknya. Nggak usah ya, langsung lanjut ya. Yang apa? Role SOT-nya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Yang mana ini, Mas Iqbal? Aku yang hard news doang, bukan yang Indra Kents. Oh, bukan yang terakhir.
Yang selamat malam ya. Oke, selamat malam. Oke, sudah. Selamat malam pemirsa. Selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal dalam acara Iqbal TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, akibat intensitas curah hujan tinggi, 2 desa di Purworejo terendam banjir. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 6 November 2022 lalu menyebabkan banjir di 6 kecamatan. Hingga Selasa 8 November 2022, genangan air di beberapa wilayah terpantau belum surut. Salah satu desa yang terdampak cukup parah adalah Desa Munggangsari di Kecamatan Grabak. Ketinggian air di atas Munggangsari berkisar antara 10 cm hingga 1 cm. Air yang merendam jalan di pemukiman membuat aktivitas warga terganggu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi lokasi banjir di Purworejo hari ini, Selasa 10 November 2022. Dia meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng untuk segera melakukan perbaikan pada got yang ada. Berdasarkan data sementara, rumah 300 kepala keluarga desa terendam banjir dan 700 jiwa terdampak. Sejumlah warga termasuk balita diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Meski demikian, sebagian warga ternyata memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing. Sekian berita dari saya dan selamat malam. Oh, sorry, gue penutupnya belum siap, penutupnya belum siap. Gak apa nanti ulang Oke. lagi lah. Oke, tunggu, cari referensi penutup. Oke. Ke Kak Rere dulu ya. Aku nih, Ya. iya deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita Dalam Dunia. KPK kembali menetapkan tersangka satu anggota Mahkamah Agung yang terlibat dalam kasus Sudrajat Dimyati. Hakim Agung Ghazal Basaleh atau GS ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang juga menjerat Sudrajat Dimyati atau SD. Kasus yang menjerat SD itu melibatkan banyak tersangka sehingga masih terus diusut. Lembaga anti rasuah KPK akan terus mengusut tiap pihak sebagai saksi yang berkaitan dengan kasus penyuapan tersebut. Dalam proses kasasi atau peninjauan kembali. Sampai saat ini, KPK memproses 10 tersangka yang telah ditahan terkait kasus dugaan suap. Beberapa tersangka sebagai penerima suap adalah Sudrajat Dimyati sebagai hakim justisial, Eli Tri Pangestu sebagai panitera pengganti, Desi Yustria dan Muhajir Habibi sebagai PNS Kepanitraan, serta Al Basri dan Nurmanto Akmal sebagai PNS MA. Adapun nama-nama pemberi suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Herianto Tanaka sebagai swasta debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Keempat nama pemberi suap tersebut terjerat UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi John pasal 55 ayat pertama KUHP. Kasus tersebut bermula ketika Koperasi Simpan Pinjam, pailit dan debitur menuntut pada koperasi agar mengembalikan dana mereka. Debitur mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Semarang, tetapi ditolak. Mereka lalu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan diduga saat itulah pihak pengacara debitur berkomunikasi dengan bekerja sama dengan pegawai kepanitraan MA untuk menjadi penghubung dengan Sudrajat Dimyati. Dari Jakarta, Regita Dewi, Yotdoza TV. Nggak tahu sih, aku udah nggak tahu apa ya background ceritanya itu apa mungkin terlalu luas sampai jadi melebar dari lead gitu loh. Aku merasa jadi kayak melebar dari lead. Aku review dari Kak
Iqbal dulu ya. Kak Iqbal mana sih ininya tadi? Oh, yang ini yang apa? Yang hard ya, hard hard doang bukan? Kak Iqbal sebenarnya untuk PR-nya itu apa ya? Gimana menempatkan titik dan koma, garis miring dan garis miring dua itu di tempat yang tepat sebenarnya. Itu beberapa hal yang dari kemarin aku notice dan sampai sekarang ini udah lumayan berkurang sih Kak sebenarnya. Udah lebih mending daripada yang kemarin gitu. Karena kalau misalkan dari tiap tiap apa namanya tiap kalimat, tiap paragraf, kalian not nggak kalau misalkan kalau aku udah kayak Kak Iqbal nih. Jadi setiap satu kalimat itu kalau misalkan udah titik itu udah ganti line lagi. Beda sama Oh, Kak Regita itu dia beberapa kalimat dijadiin kayak jadi satu paragraf gitu. Nah, itu lebih memudahkan kalau stylenya tuh kayak aku sama Kak Iqbal, Kak Regina. oke, oke, oke. Regina atau Regita sih, so sorry. Kita Regita. kita. Oke, Kak Regita. Nah, ini menurut aku lebih memudahkan, Kak. Nah, kalau misalkan penempatan titik, misal nih, aku baca lead yang Kak Iqbal dulu ya, misal. Berita terkini, akibat intensitas curah hujan tinggi, dua desa di Purworejo terendam banjir. Nah, itu udah pas tuh titik komanya. Terus, nah di sini nih, di yang hujan lebat. Kalau misalkan aku baca sesuai dengan tanda baca yang Kak Iqbal tulis ya, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu Oke. 6 November 2022 lalu menyebabkan banjir di 6 kecamatan. Nah, itu kan terlalu banyak koma ya, Kak ya. Nah, jadi mungkin ini karena aku sih nggak tahu ya kalau kalian di sana itu naskahnya udah ada yang ngebuat sendiri atau penyiar itu buat naskahnya sendiri. Nah, kalau misalkan di presenting apa namanya news anchor-nya dia bikin naskah sendiri, dia bisa review nafas mana dia sampai dan di situ di koma gitu. Kalau aku reviewnya gitu. Jadi aku nyoba, komanya coba aku taruh di sini dan aku coba baca, aku nafasnya kuat nggak ya? Kalau misalkan kuat, aku taruh di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan enggak, aku bisa nih dipanjangin lagi atau dipendekin lagi. Jadi let's say kita komanya di misal aku komanya tuh di November 2022 lalu yang depan-depannya aku ilangin semua coba ya. Karena ini mempengaruhi yang membaca. Bentar. Misalnya aku baca, aku taruh koma di setelah kata 2022 lalu. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 6 November 2022 lalu menyebabkan banjir di 6 kecamatan. Atau misal bisa juga kalau komanya ditaruh di ada dua di setelah minggu dan juga di setelah 2022 yang lalu. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Minggu 6 November 2022 lalu menyebabkan banjir di 6 kecamatan. Jadi ini lebih ke gimana kita bisa merasakan estetika pemenggalan kata gitu loh. Karena aku sebelum aku move ke kalimat yang setelahnya, aku tuh ngulang-ulang sekali dengan kalimat yang udah aku buat nih yang pertama. Dari hujan lebat sampai kecamatan, kira-kira aku tuh ngepasnya di mana. Nah, itu bisa lewat pemenggalan kata sama kata pemilihan kata itu sendiri gitu. Aku udah ngulang-ngulang kok kayaknya kalau misalnya pakai kata ini kurang pas ya, diganti nah gitu. Itu mungkin bisa di contoh ya atau mungkin sebelumnya kata-kata yang ada di sini juga udah melakukan seperti itu cuma mungkin kurang kurang ini aja sih apa namanya kurang ngefeel jadi bisa ngerasain feel itu nggak sih. Kalau aku begini, aku tuh gimana ya? Kadang tuh belum ngerasain baca tuh kayak gimana. Jadi aku tuh lebih ngerasain kalau misalnya nulis gitu. Misal
Jadi aku tuh lihatnya per diksinya, terus penggunaan kata, sama struktur satu kalimat gitu. Udah SPOK, udah. Makanya mungkin waktu itu Karian bilang punya Regita ini terlalu terlalu apa ya, baca banget, bisa terlalu nulis banget gitu kata-katanya. Karena mungkin aku tuh pakai sisi pandang kayak gitu, bukan dari pandangan kita tuh bacanya kayak gimana gitu. Makanya mungkin aku tuh ngepasin koma-komanya itu ya, ya bukan dari sisi pandang orang yang ngebaca juga kayaknya. Mungkin bisa dicoba sih, apa tipsnya Galih. Apa Jadi mungkin feeling gitu ya, cara kita ngobrol ya. iya, coba dibaca misalkan satu kalimat itu dibaca berulang-ulang, kira-kira udah enak belum ya ketika orang lain itu dengar. Benar-benar. Paling itu sih Galih kalau kan PR-nya deh. Kenapa Kak? nge-record, maksudnya nge-record atau ngerasain aja, maksudnya atau nge-feeling aja kayaknya ini masih kurang. Kalau aku nggak nge-record sih, cuma ngerasain aja, aku ulang-ulang aja sih, kayak ini kayaknya kalau misalnya komennya ditaruh di sini, coba deh ditaruh di sini, oh kayaknya lebih enak di sini nih gitu. Dan itu kalau aku kayak gitu, kayak nge-feel aja sih. Tapi kalau misalkan dirasa kayak tadi kan Kak Iqbal itu dia waktu kemarin udah ngerasa syukur, tapi waktu dengerin lagi kan baru kerasa tuh Kak ya di situ. Nah mungkin bisa tuh untuk misalkan di record dulu biar kita bisa ngerti dan memahami apa yang seharusnya diubah gitu. Cuma kalau aku sekarang udah yang dirasain aja. Ntar juga lama-lama kayak gitu sih kayak insya Allah. Nah paling untuk Kak Iqbal menurut aku sih itu aja ya Kak, masalah eh, penempatan dari koma-komanya sama Oh iya, kayak itu lanjut. Sorry. terus apa, ada pertanyaan nggak apa-apa, Oh, just right away. enggak, aku kan misalnya kalau kayak pakai suara yang dalam itu ya, kayaknya nafas gitu lebih, itu aku lagi nyoba itu sih. Mungkin aku motong-motongnya tuh karena aku mikir kalau pakai suara yang di dalam itu, nafasnya tuh lebih tersesak gitu ya. Ya nggak ada jaringan. Halo. Halo? Oke, udah ya. Itu tadi. Nah, kalau misalkan Kak Iqbal ngerasa emang pemenggalan sesuai dengan suara dalamnya itu dipenggal, tapi tadi aku dengernya itu Kak Iqbal bacanya tuh udah sesuai dengan apa yang udah dipenggal gitu loh, Kak. Oh, Jadi misal tadi kan Kak Iqbal bilang kayak harus dipenggal karena mungkin nafasnya pendek. Tapi tadi bacanya yang harusnya sesuai naskah itu dipenggal, Kak Iqbal nggak memenggal itu gitu. Kalau misalkan dipenggal sebenarnya boleh, ya boleh. Cuma karena aku patokannya di naskah ini di sini ada koma, tapi kok Kak Iqbal lanjut aja gitu. Dan jadinya mungkin jadi lebih kurang nyaman gitu. oke. Terus untuk move dulu ya ke Kak Rere. Tapi ini sharing aja ya Kak, bukan aku yang gimana-gimana ya. Nanti kalau misalnya ada ini. Nah, kalau Iya, Kak iya. Rere ini ya aku salut ini untuk masalah perkembangannya udah ada di speednya Kak. Speednya ini udah dapet nih Kak Rere. Kalau kemarin kan kalau kata Karyan masih terlalu slow Kak. Nah ini udah lumayan mulai cepet, udah sesuai, tinggal intonasinya aja. Kayak tekanan, intonasi naik dan turunnya di mana gitu. Terutama untuk masalah yang kalau kita udah menuju titik ya. Kemarin Karyan itu ngasih tips untuk menuju titik tuh ada nada, Oh iya aku benar. nggak ngerti sih itu nada pakem atau itu nada yang sering digunakan, tapi aku perhatiin itu Karyan sering sering bahasanya itu dengan nada yang seperti itu. Contohnya mana ya? Mhm. KPK ya Kak ya? Yang penekanan tiga kata terakhir Gimana itu Kak? ya, yang penekanan Iya, tiga kata yang terakhir itu ya. penekanan tiga kata terakhir atau tiga suku kata terakhir. Misal nih Mhm. di lead-nya ya, KPK. KPK kembali menetapkan tersangka satu anggota Mahkamah Agung atau MA yang terlibat dalam kasus suap Sudrajat Dimyati. Jadi kayak Sudrajat Mhm. Dimyati gitu. Nah, itu Mhm. sebenarnya lumayan memudahkan kita dan jadi
menegaskan, kasih tahu orang kalau kita itu emang udah berhenti di situ. Nah, yang masalah tadi sempat aku bilang di satu paragraf ini ada beberapa titik, apakah itu boleh atau enggak juga aku nggak ngerti secara hukum penulisan naskah gimana. Mungkin itu bisa kita tanyain ke Karian besok. Dengan ini ada, berarti kan ini ada 2 kalimat ya yang di satu paragraf. Terus tadi ada beberapa penyebutan kata yang nama-nama ya Kak. Itu tadi aku ngerasa sebagai penonton tuh ngerasa Kurang apa penting. namanya, bosan. Iya, bosan gitu. Terlalu banyak nama Oke. gitu. Apa itu Kalau ya? kemarin, Apa nggak usah disebutkan? atau bisa digantikan dengan misalkan mereka udah rilis nominal yang mereka suap itu berapa, atau untuk siapa aja gitu, juga bisa dimasukin sih Kak. KPK atau 10 tersangka itu dari dinas ataupun kementerian apa gitu, Dari menurut aku Kak. dari benar-benar. Berarti misal kayak jabatannya aja ya, mungkin dari ini nggak usah bilang Iya, namanya. boleh. Oke, 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 oke. Terus Kayaknya ini artikulasinya udah undang-undangnya lumayan. kayaknya nggak perlu nggak sih? Mereka yang mana ya? Oh, yang Yang undang-undang ini ya. yang kayak Perubahan Undang-Undang Nomor undang-undangnya. 30 tahun. Adapun nama-nama pemberi suap adalah Yosef Parera dan Eko Suparno, pengacara Ivan Kukusuma Sujanto, dan Herlanto Tanaka, swasta debitur koperasi simpan pinjam inti dana. Keempat nama pemberi suap terjerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang. Nah, mungkin iya sih, mungkin bisa langsung ke misal tersangka, langsung disebutin aja Kak, terjerat di undang-undang berapa gitu. Itu oke sih kalau menurut aku. Atau langsung ini aja kali ya, kayak intinya terjerat apa undang-undang tindak pidana korupsi gitu kali ya. Boleh. Dan diatur dalam itu misal nggak apa-apa 2022 gitu. Untuk pasalnya kayaknya nggak Nggak usah ya. terlalu nggak terlalu urgent banget untuk pemirsa Benar-benar. tahu sih Kak. Aku boleh request openingnya diulang nggak dari kalian? Siapa punya aku? Eh, kita deh semua sama untuk openingnya. Karena opening kan penting juga ya untuk bisa ini. Oh iya, ini Kalian dulu aku deh. mau bentar-bentar. Ini aku mau apa ya? Ngasih ngasih info ya. Kan kemarin tuh kalian sempat nge-share link kayak PDF ya, PDF yang materi. Ah, Nah, wait. ini kalau setelah setelah titik itu dia ini kalau yang menurut aku ya, dia tuh masih nyambung gitu loh setelah titik. Hmm. Nah, aku tuh jadi ngikutin ini sebenarnya, cuman emang kayak tadi Ah, jadi lebih lebih nggak apa ya, buyar gitu loh bacanya, kayak ternyata tidak semudah itu bacanya karena banyak kan. ya benar. Nah, aku tuh emang, ya sih aku sempat baca PDF itu, cuma kiblat tuh ketika bikin berita itu yang di-share sama Karian. Yang Oh, oke. yang waktu itu apa sih? Piala Dunia U20 ditetapkan di Indonesia. Nah, itu aku lihat ya itu satu kalimat, satu titik, dan aku ngelihatnya itu gitu. Ya mungkin ada beberapa versi kali ya. Oke. Itu juga kan ya sempat di awal Karian bilang mau sempat fokusnya ke bahasa Inggris gitu ya. Aduh, ini bahasa Indonesia aja agak susah ya, Tim. Bahasa Indonesia agak susah. Bahasa Indonesia menurut aku udah susah. Oke. Oke, ini aku duluan berarti. Ya boleh openingnya dong Kak. Ya ini masuk masuk rekaman nih. Yang Nggak ya, coba yang ya. keep the best. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan.
berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita dalam Dunia. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Sekali lagi. aku tuh kadang-kadang masih ini sih, belajar apa namanya, artikulasi. Udah ya. Ya. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam Dunia kembali hadir bersama Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita dalam Dunia. Ada yang nggak dibaca. Iya, soalnya aku juga kayaknya tadi ini salah deh. Kayak komanya kurang gitu, cuma belum. Gimana? Apa mau ngulang lagi? Coba dipenggalnya di pemirsa ya. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi, Berita dalam Dunia. Jadi, biar nggak, Gimana, Jen? Biar enggak? halo, selamat malam pemirsa. Iya, Coba intonasi itu dipenggalnya kayak di mana ya? pemirsa, Kak. Halo, selamat malam pemirsa. Kurang ini ya, masih kurang neken ya. Atau nggak pakai halo juga kayaknya Iya sih. enak ya. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi, Berita dalam Dunia. Apa lagi ya? Coba. Aku nggak pakai halo. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Berita dalam dunia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, Berita dalam Dunia. Gimana, Kak? Rasanya? Eh, Kalau ya aku kayaknya lebih kalau suka yang dikasih ini. contoh, tuh kayaknya mungkin awal-awal ini sih, maksudnya mungkin harus dilatih ya, maksudnya. Jadi tadi kan kamu masih nyontoh kan, masih contoh, jadi kayak, oh oke, kayaknya agak kebayang gitu. Ya, Kak Iqbal. Coba dong openingnya, Kak. Opening. Oke. Mana catatannya tadi ya? Opening aja nih. Coba opening dulu aja ya. Iya, iya, iya. Selamat malam pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Muhammad Muslimin Iqbal dalam acara Iqbal TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, sidang pembacaan vonis kasus Binomo. Bukan aja kan? Iya, pembukaan aja. Bukan aja kan? Dia pembukaan aja sampai yang terpercaya doang kan. Oh iya. Ini terlalu simpel sih, Kak. Terlalu simpel untuk opening. Jadi mungkin lebih di apa namanya, diubah untuk structure-nya itu, brandingnya brandingnya Kak Iqbal sama acaranya itu di depan. Oh. Jadi mungkin yang Iqbal TV sama ini membahas berita aktual dan dipercaya itu, uh, kalau bisa pemirsa itu tahu duluan nih mereka lagi lihat apa dan akan dikasih tahu apa gitu. Dan berapa lamanya mungkin nanti bisa di bawah gitu. Soalnya kalau dari beberapa referensi yang aku lihat itu mereka selalu mengenalkan dirinya itu di belakang. Oh, di belakang. Kayak Kak Regita tadi juga di belakang ya. Coba punya Regita ya. Selamat malam pemirsa. Oh, ini nih. Oh, halo selamat Jadi malam kan nama pemirsa. beritanya apa, terus di situ kita mau ngapain sama siapa. Oh, Coba oke, dong, oke. Kak Iqbal baca intronya aku. Oh, yang ini ya, si Galih ya? Ya, coba-coba. Galih mana tadi ya?
kalau opening harus yang ramah ya, menyapa menyapa pendengar. Terus ntar baru pindah ke berita pertama, mungkin kalau berita kriminal baru ditegasin. Ada perubahan Ini tekanan di situ. Ini soft news yang ini ya, yang Gals Gals 1 ya? Ya, gak usah. Gals. Oke, oke. Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Muhammad Muslim Iqbal, inilah Breaking News selengkapnya. Ya, ada. Terus care, coba bacain aku ya. oh, aku baca ini. Ya. Selamat siang pemirsa. Breaking News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Regita Dewi Cahyani, inilah Breaking News selengkapnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita nyapa pendengar, nyapa pemirsa, kebiasaan siaran di radio. Oke, pendengar. Nyapa pemirsa. Terus kita lagi ada di acara apa dan acara gimana. Terus Oh, oke, oke. Boleh. Ntar baru kita ngilang-ngilang berita. gimana Kak? Aku bilang ntar kita baru ngilang-ngilang berita. Baca berita. Ya. Oke, ya. Aku coba Association of Southeast Asian Nation atau biasa kita kenal dengan ASEAN sepakat untuk menerima Timor Leste menjadi. Kesepakatan tersebut didapat dari hasil pertemuan para pemimpin ASEAN di Kamboja yang dilaksanakan pada Jumat 11 November 2022. Kalau aku ini Pemenggalan. ya nggak tahu ya, aku juga nggak tahu nih. Nggak, cuma ini aja kok. Setelah titik ada dan Retno gitu loh. Sorry Kak. Setelah SOT, kalimat kedua setelah SOT itu aja sih. Cuman aku juga nggak tahu ya, misalnya ada dan Retno ini loh setelah titik. Dan Retno misalnya nama orang apa gimana? Dan Retno ini nama apa gimana? Iya, Retno, nama orang. Atau juga seharusnya pakai dan di depan untuk mengawali kalimat kali ya? Dannya aja nggak sih ini? Dihilangin ya? Maksudnya, iya. Menurut aku sih, aku nggak tahu juga ya. Iya, aku baru ngasih tiga nih. Iya benar-benar. Retno membahas mengenai laporan fact-finding tim yang sudah dilakukan secara objektif. Ini sih kayaknya lebih ear catchy. Kecuali nggak pakai titik ya, nggak apa dilanjut. Kalau intonasi aku udah mantap banget lah, Gali. Alright. Kak Iqbal, berita kedua yang mana ya tadi ya? Oh, yang Indra Kents. Tadi kayaknya aku kepental deh. Recording stop ya? Pas Galih ngomong, aku nggak kedengeran gitu. Ternyata hanya gue yang bergerak, hanya tidak bergerak gitu. Jadi kayaknya nggak kerekam yang Galih. Apa gimana? Galih mengulang lagi. Ulang lagi Boleh. Oke, sorry ya. Tadi kok gue yang mesti bergerak, kalian nggak? Oh, berarti aku yang kepental nih berarti.
Oke. Pemirsa, Association of Southeast Asian Nations atau biasa kita kenal dengan ASEAN sepakat untuk menerima Timor Leste menjadi anggota resmi. Kesepakatan tersebut didapat dari hasil pertemuan para pemimpin ASEAN di Kamboja yang dilaksanakan pada Jumat 11 November 2022. Sejak merdeka pada 2002, Timor Leste secara rutin menghadiri pertemuan maupun acara yang digelar ASEAN, dan para pemimpin Timor Leste juga menyatakan bahwa bergabung dengan ASEAN menjadi prioritas utama negaranya. Kini, Timor Leste sudah bisa bernafas lega setelah 2 dekade berjuang untuk diakui secara resmi menjadi anggota ASEAN. Pasalnya hal itu merupakan bukan hal yang mudah untuk menghadapi berbagai rintangan yang tak terlepas dari status negara muda tersebut. Sebelumnya, proses keanggotaan Timor Leste disebut menjadi Sebelumnya, proses keanggotaan Timor Leste disebut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, akan menjadi agenda penting dalam pertemuan ASEAN ke-31 ini. Retno membahas mengenai laporan fact-finding tim yang sudah dilakukan secara objektif. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 dengan 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dari Jakarta, Galih Prasetyo, YDZ TV. Oke. Jadi Aman-aman. kalau di presenter tuh nggak boleh salah ya. Nggak boleh salah baca ya. Harus get straight from the beginning thing till the end. Kak Iqbal yang kedua dong Kak. Coba. Oh, yang kedua ya? Oke. Tadi Yang Rere bingung belum ya? kan ya? Rere belum ngomong, belum rekam kan ya? Oh, oke. Belum. Tunggu, yang kedua aku Indra Kents. Ini aku copy pembukaan Galih ya. Boleh. Terus apa yang pembukaan nggak apa-apa. Oh, saya pembukaan ya. Oke. Langsung lead-nya aja. Langsung lihat aja. Oke. Pemirsa, sidang pembacaan vonis kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kusuma atau Indra Kents diputuskan ditunda. Sidang akan digelar pada 14 November mendatang. Ketua Majelis Hakim Raja Guguk menyampaikan sidang vonis Indra Kents ditunda karena musyawarah Majelis Hakim belum final. Belum final lagi. Sorry. Salah. Ulang. Belum final. Pemirsa, sidang pembacaan vonis kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kusuma dan atau Indra Kents diputuskan ditunda. Sidang akan digelar pada 14 November mendatang. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk menyampaikan sidang vonis Indra Kents ditunda karena musyawarah Majelis Hakim belum final. Sebelumnya, Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan. Jaksa menyebutkan Indra Kents telah melakukan tindak pidana dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Sementara itu, korban Binomo Indra Kents menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menuntut Indra Kents mesti dipenjara minimal 20 tahun. Tuntutan ini muncul atas dugaan pihak Indra Kents memberikan bukti palsu kepada hakim. Para korban juga meminta uang mereka dikembalikan. Kasus dugaan penipuan Indra Kents terungkap pada 3 Februari lalu dari laporan para korban ke Barreskrim Polri karena mengalami kerugian hingga 2,4 miliar rupiah. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan hingga saat ini sudah 57,2 miliar total aset Indra Kents yang disita. Polisi juga memeriksa sejumlah selebritas yang diduga menerima aliran dana Indra Kents. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Muhammad Muslimin Iqbal, pamit undur diri dan sampai jumpa. Itu kayaknya ada yang double itu ya, kayak yang pertama deh aku ngerasa. Iya, aku baru mau ngomong itu. Ada pengulangan kata. Ya. Jadi mungkin bisa dari sidang akan digelar pada 14 November mendatang, menyusul karena musyawarah majelis hakim belum final. Itu juga boleh. Jadi yang ini kan ditunda ini udah jadi lead tadi nih di atas. Nah, jadi sebisa mungkin memang
kalau di TV itu satu nggak bertele-tele, dua sangat kurangi untuk pengolahan kata. Raja guguknya, Tapi ketua good. majelisnya, hakimnya perlu disebut nggak ya? Apa nggak usah langsung November mendatang karena majelis Nggak apa-apa sih hakim? Kak. Menurut aku nggak apa-apa. Oh, ya, oke, oke. Menurut aku disebutin aja sih. Mm-mm. Cuma aku tadi salah fokus sama namanya. Namanya rada lucu ya. Raja guguk, iya. Itu paham nggak sih? Lihat Raja guguk. gimana? Apa marga kan? Marga Iya ya, mungkin ya. markas Medan. Kayak Benedion. Apalagi orang Sulawesi ya lebih banyak susah lagi kan nama-nama itu orang Papua gitu. Hmm. Ah, Oke, next. Fere, yang kedua. enggak ada jadi. Ini singkat banget sih. Tahu ya. Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya longsor di Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Di Semarang, talut longsor dan jalan ambles akibat hujan deras 6 November kemarin. Salah satu wilayah terdampak yaitu dekat Kali Kripik, di Jalan Taman Marigold B1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, sehingga longsor sekitar 1,5 meter dan menutupi sebagian jalan umum. Longsoran ini terjadi di tempat tongkrongan dan kolam swadaya milik warga yang ternyata langsung mengarah ke Kali Kripik. Seorang warga, Hendro, mengatakan ia sudah melihat jalan itu mulai retak dan perlahan ambles. Setelah hujan mulai reda, warga mulai mengevakuasi barang-barang mereka di tempat tongkrongan tersebut. Tanah amblas terjadi sekitar pukul 9 malam setelah evakuasi barang-barang sehingga tidak memakan korban jiwa. Melalui akun Instagram BPBD Kota Semarang, bencana longsor hingga jalan ambles akibat hujan terjadi di beberapa titik, yaitu di Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Candisari, dan Kecamatan Semarang Barat. Dari Semarang, Ragita Dewi Cahyani, Youth TV. Apa ya? Gimana? Gak tahu, dia senyum-senyum gitu loh. Akhirnya aku jadi, apa yang dia pikirkan? Aku nggak ngerti ada minimalisasi slot atau enggak, tapi ini kalau bisa sih slotnya 2 ya. Seperti itu. Tahu sih, aku juga kemarin maunya 2 kan. Cuman karena benar-benar gak Ah ada ya nyarinya slot ya. lagi tuh. Iya makanya itu. Ini aja aku tambah-tambah loh, itu salah satu warga Nana itu aku tambah sendiri dari media. Kalau dilihat dari lead sih udah lumayan bagus ya strukturnya. Emang yang update-nya itu ada longsor di Gunung Pati. Terus yang bawahnya baru. Good. Gitu sih bahwa nanti yang rada-rada di lama ya itu tentang bagaimana kita bisa bikin Iya, bacanya. cucu Tuh. karena Jadi udah kebentuk intonasi dan lain-lainnya gitu. Oke. Sorry. Ya, Aduh, wifi gratisan. what happened there? Tadi gak ada baca berita Ini kan? tuh enggak, terakhir tadi aku kok. Oke. Kalau aku mulai dulu, ini Mas Iqbal premiumnya ini gimana, bayar sendiri apa gimana? Oh enggak, kan kalau di kantorku itu memang kan Zoom tuh masih aktif kan ya. Jadi itu teman-teman itu
kita itu di kantor tuh ada kayak iuran gitu loh. Kebetulan bulan ini jatahnya aku gitu loh. Nanti bulan depan teman. Tapi kita saling berbagi akun aja. Akunnya tuh yang bisa diketahui password umum aja gitu. Kebetulan daftarnya tuh pakai emailku Oh, aja gitu. gitu. Tapi berarti kalau misalkan bulan depan udah nggak ini, kita tetap masih bisa pakai kan, Pak? Iya. Masih bisa. Ini juga soalnya gantian gitu. Jadi aku kan di direktoratku itu ada 20 orang gitu. Jadi per bulan tuh gantian gitu. Bayar sebulan, 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 sebulan gitu. Kan kalau di kantorku kan ada kayak kartu kredit pemerintah gitu kan. Jadi langsung otomatis tapi masing-masing tanggung jawab. Kan kalau dia setahun itu dia tuh diskon 50% deh. Misalnya Oh, 100-200 ribu per bulan tuh jadi cuma 100 ribu gitu loh. Jadi sayang aja menurutku Tapi kalau nggak bayar, dipakai gitu. bayar Jadi per tahun. jadi per tahun langsung diskon 50% dia. Kan per bulan itu kan sebenarnya tuh Wow. 210 ribu kan. Karena jadi setahun jadi cuma 100 ribu gitu per bulannya. Jadi menurutku sayang aja sih kalau nggak dipakai. Apalagi sekarang kan udah mulai offline Sebenarnya, semua ya kegiatannya. iya udah iya, offline semua. kebetulan. Berarti setahun tuh 1,2 ya berarti Iya, yang dapat sekarang diskon. tapi dolar ya. Oh, dolar. Satu Oke. koma dua itu udah konversi dari dolar ya. Dulu kan dolarnya masih 13 ribu ya, sekarang udah 15 ribu sekarang dolar ya. Cuma karena udah telanjur bayar setahun jadi aman gitu. Sayang. Oh, yaudah berarti bulan depan masih aman. Masih setahunnya aman-aman kalau. Makanya aku sayang juga. Oke. Untung ada Kak Iqbal. Iya, untung ada Afif banget. Nggak rugi sih tapi ya. Jadi kita gunain. Nggak rugi sih, memang justru gue rugi kalau nggak dipakai gitu. Nah, benar, benar, benar. Ya, benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Gimana ini mau Ya, baca paling itu aja cerita sih ya silang? Kakak. Gimana? Atau baca Enggak gimana? silang-silang? Ya baca silang aja deh. Boleh? Aku baca punya siapa ya? Tapi Punya yang Kak diedit Iqbal tadi dulu langsung kali ya. diedit aja yang edit. Iya, ini aku mau edit dulu lah. Punya aku apa? Edit dulu kali ya? Bagaimana? Oh enggak, yang punya kita edit sendiri dulu. Cuman yang kalau yang ini Ah, ah. masing-masing aja gitu ya. Kita baca yang ada di teman-teman kita aja gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Gimana? Gimana, gimana? Gue Gimana juga guys? bingung. Gimana? Enggak gini. Yang tugas kita kan tadi kan udah ada koreksi ya. Ternyata kita edit dulu sebelum Ah, kita ah. kirim ke Ah, Ya, ah. grup lagi kan. Ah. Nah, kalau untuk yang tukaran ini berarti kita baca aja seadanya yang ada. Dibuat temen aja gitu kan. ya, Soalnya kalau kita baca nunggu ya, si Oh. Galih atau Rere edit lagi kan terlalu banyak makan waktu gitu. ya, 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 ya yang seadanya aja. Nah, ya. Aku baca punya Kak ini ya, Kak Iqbal dulu ya. Yang Binomo kali ya. Pemirsa, sidang pembacaan vonis kasus Binomo dengan terdakwa Indra Kusuma atau Indra Kents diputuskan ditunda. Sidang akan digelar pada 14 November mendatang. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Gugur menyampaikan sidang vonis Indra Kents ditunda karena musyawarah Majelis Hakim belum final. Sebelumnya Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidi 12 bulan. Ini bacanya apa sih Kak? Subsidiar apa? Subsidi. Subsidiar sih, itu bahasa hukum ya, Pak ya. Subsidiar. Bahasa yang Oke, terjemahan. maaf ya, bukan anak hukum. Sebelumnya Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidi 12 bulan. Jaksa menyebut Indra Kents telah melakukan tindak pidana dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Sementara itu, korban Binomo Indra Kents menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Sementara itu, korban Binomo Indra Kents menggeruduk Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka menuntut Indra Kents mesti dipenjara minimal 20 tahun.
Tuntutan ini muncul atas dugaan pihak Indra Kents memberikan bukti palsu kepada hakim. Para korban juga meminta uang mereka dikembalikan. Kasus dugaan penipuan Indra Kents terungkap pada 3 Februari lalu dari laporan para korban ke Baris Krim Polri karena mengalami kerugian hingga 2,4 miliar rupiah. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan hingga saat ini sudah 57,2 miliar total aset Indra Kents yang disita. Polisi juga memeriksa sejumlah selebritas yang diduga menerima aliran dana Indra Kents. Dari Jakarta, Galih Prasetyo, Yudhistira. Next, Kak Rere mau baca punya siapa satu? Ya, kalian aja punya Mas Iqbal dulu yang Boleh. ya. Bentar. Oh, panjang sekali. Kak, aku mau pindah ini kan, mau pindah ke laptop karena HP ku low. Tapi boleh foto dulu nggak? Kalau laptop kameranya nggak bagus. Oh, yaudah, foto dulu aja kali. Foto dulu ya. Iya, foto Screenshot dulu sih. ya. Ya. Iya, screenshot Siapa aja. nih? Mas Iqbal aja kali ya yang... Aku aja. Mas Iqbal deh. 1, 2, 3. Tahan. Aku share dulu. Tahan beneran ini. Nah, gaya baru ya. Nah, ada kayak 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, aman. Aku nge-lag. Oke. Aman ya? Aman. Oke, aku masuk lewat laptop ya. Biasanya tuh Rere ini pertama kali apa keberapa kali sih ikut yang Yacht Dozer ini? Kali. Oh, sekali ya. Aku ingin bertanya selanjutnya tuh, kayaknya kalau mereka seminar yang tiap Jumat tuh, yang kemarin tuh masih diikutsertakan ya? Cuma lebih ke panitia ya mereka ya? Itu kurang tahu sih, Mas. Gimana? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu juga sih. Takut daripada aku salah ngomongnya. Mungkin bisa jadi. Apa ya tadi? Aku mau nanya, sambil nunggu Gali ya? Sambil nunggu Gali. Mas Iqbal nih IPDN ya? Kalau aku lihat IG-nya. Oh iya Mbak. Nggak nonton ini soalnya TWK. Oh, TWK ya, iya nonton sih. Final. Tapi itu kan cuma di YouTube kan TWK. Maksudnya TWK kan YouTube kan, bukannya yang rekaman. Nggak, tapi maksudnya aku tuh mikir berarti misalnya terlepas dari mahasiswanya ya, maksudnya apakah emang juga kurikulumnya tuh emang ngajarin seluas itu gitu loh, cakupan materinya apa gimana sih, Mas? Kurikulum itu enggak sih, sebenarnya sih sama aja sih, dia memang kita konsentrasinya tuh ada yang di kayak pengetahuan umum itu banyak sih dia. Kayak apa IPS-nya tuh ya. Jadi selain konsentrasi misalnya kayak aku kan ngambil kebijakan pemerintahan gitu. Pasti ada pengetahuan umumnya gitu. Pengetahuan umum tuh Rere nggak pernah ya pernah tahu RPUL nggak ya? Tahu. Nah, itu kayak gitu, belajar itu gitu. Itu untungnya. Jadi Tapi setiap itu semester ada gitu. oh, setiap semester emang ada ya? Nah, ini kali udah masuk. Kalau Rere kuliahnya di Jogja atau di Palu? Aku kan di Jogja. S1-nya maksudnya kuliah di UI dulu kan. UI Habis Jogja itu, alhamdulillah ya maksudnya nggak tahu ya alhamdulillah lah rezeki masih diberi kesempatan S2. Udah lulus, alhamdulillah. Udah lulus juga S2-nya? Alhamdulillah udah. Mantang kepantik.
Kayak nggak mau belajar dulu. Oke, sorry guys, lama. Apa? Ngobrol dulu, ngobrol. Oh, believe. Oke, sampai mana tadi? Sampai Rere kan, Jad? aku yang mau baca. Udah ya. Udah ya, aku mulai ya. Baca yang mana ya, Kak? Yang ini, yang bukan Indra Kents, yang banjir. Oke. Coba. Berita terkini. Intensitas curah hujan tinggi 2 desa di Purworejo terendam banjir. Berita terkini. Akibat intensitas curah hujan tinggi, 2 desa di Purworejo terendam banjir. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu 6 November 2022 lalu menyebabkan banjir di 6 kecamatan. Hingga Selasa, 8 November 2022, genangan air di beberapa wilayah terpantau belum surut. Salah satu desa yang terdampak cukup parah adalah Desa Munggangsari di Kecamatan Grabak. Ketinggian air di Desa Munggangsari berkisar antara 10 cm hingga 1 meter. Air yang merendam jalan di pemukiman membuat aktivitas warga terganggu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar mendatangi lokasi banjir Purworejo hari ini, Selasa 10 November 2022. Dia meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Jateng untuk segera melakukan perbaikan pada got yang ada. Berdasarkan data sementara, ada 300 rumah, ada 300 kepala keluarga desa. Berdasarkan data sementara, rumah 300 kepala keluarga desa terendam banjir dan 700 jiwa terdampak. Sejumlah warga, terutama balita, diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Meski demikian, sebagian warga ternyata memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing. Dari Purworejo, Regita Dewi Cahyani, ILS TV. Oke. Aku nyoba yang kali ya, yang apa? DOB ya, data otonomi baru. Boleh. Itu yang satu kedua ya? Yang satu GAL satu. Yang satu. Oke. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan 3 provinsi DOB atau Daerah Otonomi Baru Papua. 3 provinsi dari DOB tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada Jumat 11 November 2022 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya di hari tersebut, 3 provinsi baru telah diresmikan dan kini Indonesia memiliki 37 provinsi. Sebelum diresmikan, Menteri Dalam Negeri membacakan sejarah pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, mulai dari adanya aspirasi masyarakat hingga menyiapkan sejumlah regulasi. Pemekaran 3 provinsi baru di Papua tersebut juga telah disepakati oleh DPR dan pemerintah, seiring disahkannya undang-undang pada akhir Juni 2022 lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di bumi cenderawasih tersebut. Mendagri juga telah meresmikan ibu kota pada tiap provinsi baru dengan rincian Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Papua Tengah dengan ibu kota Timika, dan Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena. Dari Jakarta, Muhammad Muslim Iqbal, YDZ TV. Wow, makin bagus semua anjir. Tadi Kak Rere Kak Rere tuh artikulasinya udah jelas banget tadi di yang terakhir ini, baca berita dari Kak Iqbal. Terus Kak Iqbal juga intonasinya udah lumayan, pemenggalan katanya juga udah keren banget tadi. Bacanya udah
Aduh, nambah deh, keren kalian. Ya Galih lah, penggalannya Galih sih soalnya. Galih, contohnya Galih. Bener, cocok Galih penggalanmu dengan nafasku cocok gitu. Keren. Iya kan enak kan kalau misalnya kita bacanya sesuai dengan kemampuan kita gitu loh pemenggalannya. Benar. Didengar juga kayak nggak terlalu terburu-buru, juga nggak terlalu terlambat gitu. Oh, Bagus lah kalian tuh. ya. Wah, the best lah. Berarti yang kita kirim tuh nanti video ini kan ya? Aku buat linknya kan ya ke. Iya. Iya gitu aja ya kak ya. Oke, siap. Iya gitu aja ya. Nanti Biar kalian yang repot yang mana? Ya, tidak pasti aja dengerin. Aduh, diawali dengan gibah, terus Iya, kejadian benar, masing-masing. Baru katanya kapan itu kan menjadi akan menjadi PR-nya kalian. Biasanya okay. dia yang ngasih PR. Oke. Berarti udah Galih. Ya, silakan Galih sebagai asisten. Asdos, cenah. Penasehat. Ya, asdos. Ya, aku kira udah cukup ya guys pada malam hari ini. Kayaknya tadi udah banyak sharing-sharing juga. Berarti minggu ini kita bakal ketemu 2 kali sama kalian ya. Kalian free hari apa? Biar nanti sekalian di grup kita udah sepakat gitu. Kalau aku sih kalau malam jam 8 ini insya Allah free lah ya. Oke. Paling kalau misalkan malam Kak Rere ada minggu ini ada jadwal di hari apa mungkin? Besok aku nggak bisa. Kapan ya? Kamis aku tuh atau Sabtu? Kamis. Rabu deh, jangan Kamis. Weekend aja Sabtu. Boleh nggak sih? Oh, weekend. Boleh Sabtu yuk. Sabtu jam malam kan? Iya jam 8. Boleh. Tinggal karyanya sih paling. Iya sih. Aku Sabtu aku habis paling multitasking siaran sih, cuma nggak ada narasumber kalau Sabtu jadi bisa lah. Nah, kasihan Galih. Enggak apa-apa, bisa. Kalau minggu Galih gimana minggu? Damai dalam kasih. Minggu malah. Minggu aku ke gereja, enggak, bercanda. Bercanda ya Allah. Ini. Kalau minggu ada narasumber, jadi aku kalau dialog, jadi Sabtu aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, ntar aku sampai di grup Sabtu pada bisa tergantung kalian ya, bisa nggak ya? Oke, siap. Oke guys, thank you so much hari ini, selamat belajar kembali. Lihat-lihat video juga ya Kak Rere ya. Siap. Belajar punya Galih juga nih. Pemenggalannya. Ya udah gitu aja guys, thank you so much ya untuk malam hari ini. Sehat-sehat. Aku ya. Kalian ditunggu ini kalian. Kak Iqbal ditunggu Google Drive-nya rekamannya ya. Oke, siap. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.